47. Siang itu, gadis cantik yang memiliki mata biru terang dan rambut coklat kehitaman sampai memasuki area kampus dengan mengemudikan mobilnya. Caroline Alvarez menarik nafas dalam-dalam sebelum menghembuskan perlahan. Gadis itu keluar dari dalam mobilnya dan alangkah terkejutnya dia saat melihat seorang pria yang berdiri di hadapannya saat ini. Senyum menawan terbit di bibir pria itu. Jantung Caroline berdetak semakin kencang saat disadari siapa pria itu. Pagi Caroline, mata Carol membulat sempurna saat pria itu mengetahui namanya. Pagi Mr. Zack, jawab Caroline dengan bibir sedikit bergetar. Sumpah demi apapun setelah kejadian kemarin saat dia melihat dosen muda tampan itu sedang berduaan dengan dosen cantik dan idola di kampusnya, membuat Caroline hampir tidak bisa tidur. Ya Tuhan, Mr. Zack, kenapa bisa tahu namaku? Apa dia tahu kalau aku kemarin yang sedang memergokinya saat sedang bersama dengan selingkuhannya, Mrs. Ave? Batin Caroline. Ada apa, Mister? Kenapa Anda mendatangi saya? Tanya Caroline hati-hati. Karena Zack hanya diam saja dan sepertinya sedang mengamati wajah gadis di hadapannya saat ini. Cantik, itulah isi kata yang ada di hati Zack. Tidak, aku kebetulan baru memarkirkan mobilku di sini dan tidak sengaja. Pas kamu buka pintu, aku sedang berdiri di sini. Jawab Zack mengusap lehernya. Caroline memicingkan matanya melihat tingkah Zack yang begitu aneh. Padahal tadi dia mengira Zack sedang mendatanginya karena masalah kemarin. Tapi melihat jawaban ambigu dari pria itu malah semakin membuat Caroline curiga. Kamu mahasiswiku kan? Wajahmu tidak asing, ucap Zack sambil berjalan bersisihan dengan Carol. Iya, Mister, saya mahasiswi jurusan bisnis manajemen, jawab Caroline berusaha melangkahkan kakinya sedikit lebih cepat. Dia ingin menghindari Zack agar pria itu tidak bisa mengingat siapa dirinya. Atau mungkin memang sebenarnya Zack sudah tahu dan berusaha untuk mendekatinya. Sungguh, Caroline sama sekali tidak ingin berurusan dengan dosen idola itu lagi. Carol bahkan tidak berniat untuk membocorkan rahasia mereka ke siapapun sekarang. Caroline, tunggu, seru Zack mengejar langkah gadis itu. Aku gak mau berurusan dengannya, dasar pria tukang selingkuh. Bukannya berhenti, tetapi Caroline semakin berlari kencang karena dia tidak ingin terlihat jalan bersama Zack, yang pasti akan membuat heboh semua orang. Terlebih kalau selingkuhannya melihat mereka jalan bersisian, pasti akan jadi masalah tersendiri untuk Caroline. Kenapa dia lari sih? Baru kali ini ada seorang wanita berlari saat ku kejar. Biasanya mereka yang suka ngejar aku. Apa dia takut karena kejadian kemarin dan mengira aku akan mengancamnya? Zack terkekeh sendiri setelah menggerutu. Sepertinya Caroline memang gadis yang unik. Kenapa dia tidak memerah Zack dan meminta sesuatu darinya? Awalnya Zack memang sempat mengira seperti itu. Tapi setelah melihat sendiri bagaimana sikap Caroline terhadapnya, sepertinya gadis itu sama sekali tidak ingin memerasnya. Padahal seingat Zack, Caroline sempat mengarahkan ponselnya ke arahnya dan Ave saat sedang berciuman. Aku harus mencari tahu siapa gadis itu sebenarnya. Alana selesai menyimak presentasi dari sekretaris perusahaan JB Group yang baru saja meluncurkan produk terbarunya untuk bisa mendapatkan kerjasama dengan perusahaannya. Setelah dirasa semuanya cukup tepat untuk mengadakan kerjasama itu, Alana juga langsung membubuhkan tanda tangan untuk melanjutkan kerjasamanya. Setelah seharian ini Alana benar-benar disibukkan dengan urusan kantor. Setelah ini dia ingin pergi ke salon bersama calon adik iparnya yang semalam sudah memberikan kabar bahwa nanti sore mereka akan memanjakan diri di salon langganan Caroline. Nyonya Alana, Tuan Sidan sudah menunggu Anda di dalam ruangan sejak setengah jam yang lalu, ucap asisten pribadi Alana. Wanita itu sudah tidak terkejut lagi dengan kehadiran Sidan yang setiap hari selalu mengganggunya. Kenapa wajahmu begitu masam? Ujar Alana saat memasuki ruangannya dan melihat calon suaminya itu berwajah cemberut. Kenapa kau mengabaikan teleponku? Maaf, tadi aku sibuk. Baru ketemu sama klien penting. Apa kamu tidak ada kerjaan sehingga belum waktunya untuk pulang? Tapi kamu sudah bisa ada di sini. Tanya Alana mendekat ke arah sang kekasih. Sidan yang sedang duduk di sofa langsung menarik tangan Alana, membuat wanita itu terjatuh di pangkuannya. Apakah aku kelihatan seperti seseorang yang tidak punya pekerjaan? Alana berusaha berontak untuk bisa dapat duduk sendiri, tapi Sidan semakin mengeratkan pelukannya di pinggang wanita itu. Sidan, lepaskan aku, nanti ada yang melihat. Tidak ada, aku sudah menyuruh Samuel untuk berjaga di luar.
Bukankah ini sudah jam karyawan untuk pulang? Alana berhenti memberontak dan menghela nafas. Kenapa bawa-bawa Samuel? Memangnya kamu mau ngapain? Zidan menarik kedua sudut bibirnya membentuk seringnya lebar. Aku akan menghukummu, sayang. Zidan langsung mencium bibir Alana penuh hasrat. Tangannya naik ke tengkuk wanita itu untuk memperdalam ciumannya. Sepertinya setelah resmi menjadi calon suami dari Alana, pria itu semakin tidak bisa mengendalikan dirinya, hanya karena rindu yang setiap saat selalu datang. Bagaimana kalau pernikahan kita dimajukan besok saja? Aku sudah tidak sabar, ingin setiap hari selalu bersamamu, sayang. Ujar Zidan menatap Alana dengan pandangan yang berkabut. Bersambung.